cadangan klaim itu sebetulnya ada dua komponen. Ini adalah penjumlahan dari cadangan klaim dalam proses atau outstanding claim atau biasa disebut juga RBNA, singkatan dari reported but not approved. Ya. Ditambah cadangan IBNR, singkatannya dari incurred but not reported. Oke, apa bedanya dari dua cadangan ini? Oke, RDNA itu sebenarnya adalah cadangan yang sudah masuk ke perusahaan asuransi, sudah diterima, sudah dilaporkan, tapi masih dalam proses investigasi, masih dalam proses analisa oleh tim claims, ya. Karena klaim-klaim itu belum di-approve, tapi di situ sudah timbul kewajiban perusahaan asuransi untuk membayarkan klaim, sehingga wajib dicatat sebagai cadangan klaim. Ya, jadi nilainya ini adalah nilai aktual claims yang dilaporkan ke perusahaan asuransi jiwa. Ya, yaitu berdasarkan data klaim yang masuk ke tim claims yang dalam proses penyelesaian. Ya, biasanya sumber datanya ini adalah dari sistem claim, sistem administration di perusahaan. Oke, jadi itu adalah RBNA. Sekarang IBNR. IBNR itu apa? Bedanya dengan RBNA, kalau RBNA ini adalah nilai actual claims, IBNR itu adalah estimasi. Ini harus melalui suatu proses perhitungan. Jadi tim actuary ini yang bertanggung jawab untuk menghitung IBNR. Ada metode perhitungannya, cara menghitung IBNR. Ya, caranya menggunakan metode chain ladders atau triangle method. Ya. Jadi IBNR ini bukan nilai aktual tapi adalah nilai estimasi. Ya, sumber datanya itu berupa data klaim juga, ya, minimal sebanyak 3 atau 5 tahun sebelumnya. Ya, ini sesuai dengan POJK lagi. POJK itu mewajibkan perusahaan asuransi untuk membentuk best estimate assumption itu berdasarkan historical experience selama 3 tahun minimal. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi RBNA itu adalah claims actual, sedangkan IBNR itu adalah nilai estimasi. Ini dihitung melalui metode triangle method. Jadi sebenarnya IBNR ini teman-teman ada yang udah paham belum ya? Kenapa sih ada IBNR? Kalau IBNR itu kenapa dapat terjadi IBNR? Jadi sebenarnya klaim itu sudah terjadi, tapi belum dilaporkan. Contoh gampangnya lah. Biasanya ini banyak terjadi untuk produk-produk health. Ya, produk-produk health tertanggung itu sudah pernah melakukan klaim, misalkan sudah ada biaya atas perawatan rumah sakit, misalkan ya, misalkan outpatient ya, produknya outpatient lah, yang sering sekali-sekali ke dokter gitu ya kalau sakit. Ini udah ada nih biaya perawatan, ya. Tapi biasanya kan kita nggak langsung melaporkan ke perusahaan asuransi, nggak langsung reimburse gitu kan ya. Ini tetap ditahan nih invoice-nya ditahan gitu ya. Terutama apalagi yang frekuensinya rutin, misalkan harus visit lagi ke dokter gitu 2 minggu kemudian atau sebulan kemudian gitu ya. Terutama dokter gigi kan suka berulang kan, gitu ya, perawatan dokter gigi. Itu kita nggak langsung melaporkan nih ke perusahaan asuransi, nggak langsung reimburse, padahal di situ udah terjadi klaimnya. Nah, itu sudah terjadi tapi belum dilaporkan, sehingga ada lag reporting. Ya, ada lag reporting period, disitulah timbul cadangan klaim. Gitu. Ini yang dimaksud IBNR. Cadangan klaim dalam proses, ya, jumlah klaim dalam proses berdasarkan data 100 juta. Sehingga cadangan klaim dalam proses ya otomatis ya kita catat juga sebesar 100 juta. Ini simple, ini cuma berdasarkan data klaim yang dilaporkan oleh tim claims ya yang masih dalam proses. Oke, cadangan IBNR. Cadangan IBNR ini estimasi tadi ya. Misalkan nih tim actuary ini sudah menghitung nih triangle-nya, chain ladder-nya itu dari data klaim 3 tahun terakhir dari suatu produk diperolehlah faktor 2,8% terhadap premi. Sehingga untuk
suatu portofolio produk dengan preminya 100 juta, ya, dapat dihitung cadangan IBNR-nya sebesar 2,8% dikali 100 juta, sehingga diperolehlah 2,8 juta sebagai IBNR. Sehingga total cadangan klaim yang dicatat adalah 100 juta ditambah 2,8 juta atau 102,8 juta.